Ya, kabar mengejutkan datang dari Arab Saudi yang mengizinkan beredarnya minuman beralkohol dan penggunaan bikini. Eits, tapi tunggu dulu, aturan tersebut akan berlaku di kota mega futuristik baru milik Arab Saudi. Hal ini dikaitkan dengan dibukanya sebuah resor pantai di Neom tahun 2023 mendatang, yaitu Sindalah. Neom merupakan tonggak perubahan bagi Arab Saudi di bawah pemimpin de facto putra mahkota Muhammad bin Salman di negaranya. Hal ini bertujuan untuk menarik turis asing dan mendorong pengusaha asing untuk tinggal dan bekerja di sana. Bukan hanya alkohol, gambar pengembangan Sindalah tertanggal Juni juga memuat gambar-gambar wanita berbikini yang tampak bersantai di kapal persiar. Meski demikian, perwakilan NIOM dan pemerintah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud belum memberi konfirmasi terbaru soal ini. Namun pada Mei lalu pemerintah Arab Saudi sempat membantah sebagian dari isu tersebut dengan mengatakan NIOM akan tunduk pada kedaulatan Arab Saudi tetapi memiliki undang-undang ekonomi khusus. Kita ke informasi berikutnya. Meskipun pekan lalu tentara Ukraina berhasil merebut kembali wilayah Izium, namun wilayah di Ukraina itu tengah menjadi perhatian dunia karena dituding menjadi saksi bisu kekejaman tentara Rusia terhadap Ukraina. Dalam klaimnya, pemerintah Kiev mengatakan kuburan massal dengan ratusan mayat ditemukan. Secara rinci ada sebanyak 440 mayat termasuk warga sipil dan anak-anak di Izium. Ada juga kuburan tentara Ukraina di mana terdapat bekas-bekas penyiksaan, mulai dari patah tulang hingga tangan yang diikat. Dalam pernyataan terbarunya, Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan rekan-rekannya dari Ukraina memberitahu kepadanya bahwa kuburan massal yang ditemukan di Izium lebih buruk daripada yang ditemukan di wilayah Bucha. Dalam sebuah pidato video, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan para penyelidik telah menemukan lebih dari 10 ruangan penyiksaan di daerah-daerah yang dibebaskan di wilayah Kharkiv itu. Ia menyamakan Rusia dengan Nazi. Kita ke informasi berikutnya. Jual beli klub sepak bola merupakan hal yang biasa ya di industri olahraga. Tidak hanya untuk mencari kesempatan pentas di kompetisi yang lebih tinggi, jual beli klub sepak bola juga menjadi jaringan bisnis yang cukup kompleks. Ada sejumlah nama publik figur tanah air yang terjun ke bisnis ini, seperti Raffi Ahmad, Gading Martin, Prilly Latuconsina hingga Kaisang Pangarep. Namun yang menjadi pernyataan adalah berapa ya kira-kira modal yang harus dipersiapkan untuk membeli sebuah klub sepak bola? Modal hingga puluhan miliar rupiah memang dibutuhkan untuk sebuah klub sepak bola. Biaya yang fantastis ini dibutuhkan untuk gaji pemain, manajer, hingga biaya operasional. Di Indonesia terdapat 3 tingkat kompetisi sepak bola, yaitu dari yang paling rendah, yaitu Liga 3, kemudian di atasnya ada Liga 2, dan yang paling tinggi adalah Liga 1. Dari kasta inilah letak perbedaan besaran modal bisnis. Modal bisnis yang dikucurkan untuk klub bola yang bermain di kasta kompetisi yang lebih rendah lebih murah dibandingkan dengan klub bola yang bermain di kompetisi tinggi. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini mengungkapkan, untuk Liga 3 modal yang diperlukan sebesar 2 miliar hingga 5 miliar rupiah dalam semusim. Sementara di Liga 2, kasta di mana klub sepak bola Raffi Ahmad bermain membutuhkan modal 10 miliar hingga 20 miliar rupiah. Terakhir, untuk kasta kompetisi tertinggi yaitu Liga 1, modal yang diperlukan mencapai 40 miliar rupiah dalam semusim. Ya, kita ke informasi yang terakhir di mana pembangunan MRT fase 2 dari Bundaran HI Kota Tua mengalami pembengkakan biaya menjadi 25,3 triliun rupiah dari sebelumnya 22,6 triliun rupiah. Namun saat ini manajemen MRT Jakarta belum berencana untuk menambah pinjaman dari Japan International Corporation Agency. Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Sylvia Halim menjelaskan, penandatanganan loan dari Japan International Corporation Agency dilakukan secara bertahap atau disebut slice loan.
di mana penandatanganan sudah dilakukan sebelumnya sejak 2018. Sebelumnya, MRT sudah mendapatkan komitmen loan dari Japan International Cooperation Agency senilai 22,5 triliun rupiah pada 2018 lalu. Menurut Sylvia, slice loan pertama sudah ditandatangani senilai 8 triliun rupiah sehingga bisa dimulai pembangunan MRT fase 2. Sedangkan untuk slice loan ketiga yang diestimasi dilakukan pada tahun 2024 kembali dilakukan evaluasi dengan Japan International Cooperation Agency untuk kebutuhan real proyek ini. Sehingga dibutuhkan tambahan loan atau masih menunggu dari evaluasi ini. Sebelumnya beberapa faktor penyebab pembengkakan biaya proyek MRT fase 2 disebabkan karena perbedaan rencana jalur yang tadinya dari Bundaran HI Kampung Bandan namun diteruskan hingga Ancol Barat sehingga jumlah stasiun yang dibangun juga lebih banyak. Selain itu ada masalah kenaikan harga material bangunan sebesar 50% sejak tahun 2018. Kemudian kelangkaan material semikonduktor, inflasi, hingga kenaikan harga minyak dan energi dunia.